Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Amsi dari Syariah Saham ya. Jadi kemarin ada yang request, Mang kalau bisa agak rutin dong Instagram live-nya katanya. Oke, kebetulan alhamdulillah di sore ini kita bisa sharing ya. Saya ada waktu untuk ngobrol dengan teman-teman. Jadi temanya bebas ya, karena ini hari Jumat. Jadi tidak melulu tentang saham, boleh apa aja. Tapi ya mungkin karena terlanjur sudah sering bahas saham, ya saham lah. Gak apa-apa juga. Oke, saya akan mulai dari screenshot yang ramai beredar di siang sampai sore hari ini gitu ya, dan masih terkait dengan saham Bukalapak juga ya. Jadi tadi saya lihat di beberapa grup WA, di Telegram, juga di Instagram mungkin ya, kalau yang teman-teman sudah lihat. Kalau saya baru ngeceknya di grup WA dan Telegram, itu ada yang nge-share bahwa ada satu orang atau ada seseorang yang menceritakan imbas dari trading ya, imbas dari beli saham kemudian sahamnya turun. Nah, dan akibatnya di screenshot itu konon katanya temannya ini mohon maaf stres, kemudian depresi, dan akhirnya saya harus memilih diksi yang supaya kalau masuk YouTube itu nggak kena banned ya, istilahnya mengakhiri hidupnya. Kayaknya mengakhiri hidupnya itu bahasa diksi yang agak eufemistik ya, tapi mendingan aman kontennya daripada menyebutkan istilah itu. Istilah apa itu ya tadi lah, mengakhiri hidupnya aja ya. Nah ini kan belum tentu benar juga. Yang pertama, nanti kalau sudah ada beritanya mungkin ya kita bisa meyakini kebenarannya. Tapi karena ini masih sifatnya sharing di media sosial, jadi kita anggap itu belum terjadi. Tapi kalaupun memang misalnya seperti itu, nah ini juga menggambarkan sebenarnya peristiwa yang berulang ya, peristiwa yang berulang dari tahun ke tahun ketika orang tidak siap dengan rugi. Saya kira mungkin dengan rugi yang gini ya teman-teman. Kalau kita cek sebenarnya kejatuhan, saya sambil buka chat ya, karena kebetulan saya sekarang di depan ada laptop nih. Nah itu kalau bukan berarti kode bukan saham roti ya. Nah kita lihat bahwa Bukalapak ini dari awal IPO sampai sekarang, tadi ditutupnya di berapa tadi? 955 ya. Nah sebenarnya kan kejatuhannya itu tidak lebih dari, katakanlah kalau dari yang pucuk ya 1325 ke 950 atau tadi low-nya sampai 900 saja, kan berarti sekitar 425 per 1300. Mungkin baru 30%-an gitu ya. Kenapa saya sebutkan baru 30%-an? Karena banyak juga saham IPO yang asalnya naik tinggi kemudian berakhir dengan parkir di gocap. Dan saya kira penurunannya itu lebih dahsyat ketimbang saham ini. Kemudian dulu juga ada saham yang diplesetkan oleh teman-teman kan, TMPI katanya, Taman Makam Para Investor. Itu lebih parah lagi kan, dari berapa tuh? Dari 5.000 ke 50. Atau mungkin dulu mantan blue chip seperti Bumi Resources ya, dari 8.800 ke 300. Bahkan akhirnya ke 50. Sebenarnya kan banyak kejadian-kejadian seperti itu yang terulang di pasar modal. Dan kenapa juga banyak orang-orang yang seperti tadi dikatakanlah diberitakan misalnya ya, kalau beneran itu mengakhiri hidupnya hanya dengan saham, karena ini berkaitan dengan psikologi teman-teman. Kembali lagi, sebenarnya yang membahayakan di pasar modal di saham itu bukan masalah modalnya, bukan masalah sahamnya ya, bukan juga masalah yang lain, tapi masalah bagaimana kita menyikapi itu. Dan ini terkait erat dengan psikologi kita.
Tadi juga ada yang nanya, emang tipsnya gimana dong untuk menghadapi pasar modal? Sebenarnya tipsnya yang saya share di video kemarin atau di IG kemarin ya. Tetap wara, tetap waras gitu. Waro itu bagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tetap hidup apa adanya dan hidup sesuai kebutuhan. Tidak perlu FOMO, fear of missing out, kayak orang ikut-ikutan beli tapi kita juga ikut-ikutan beli tanpa alasan. Atau misalnya dengan modal yang tidak bisa kita apa namanya, nggak bisa kita jangkau, misalnya kalau ada berbalik arah. Nah disitulah pentingnya money management, ada ilmunya money management di situ gitu. Jadi sebenarnya pasar modal atau saham ya dalam hal ini itu ibarat pisau atau golok. Sebenarnya tergantung orang yang menggunakan itu. Kalau anak-anak belum diberikan misalnya pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan golok yang benar, boleh jadi akan terluka. Dan lukanya bisa dalam karena tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Tapi kalau seorang jagal, justru golok itu adalah sahabatnya gitu. Goloknya tetap sama, tapi cara menggunakan golok itu yang menjadikan orang berbeda memperlakukan golok tersebut. Begitupun dengan saham, begitupun dengan reksadana ataupun instrumen investasi lainnya. Masalahnya bukan di instrumennya, tapi di konsumennya, di praktisinya. Siapa yang menggunakan itu? Dan itu pun kita bisa milih, kita bebas milih mau ikut atau tidak kan. Tidak ada paksaan semua orang harus ikut di saham buka. Tidak ada anjuran semua orang harus beli buka, tidak ada larangan orang tidak beli buka, semuanya bebas-bebas saja. Yang menjadi masalah adalah psikologi dari kita sendiri sebagai pengguna dari instrumen itu sendiri. Maka wara itu adalah gimana kita menahan diri tidak tergoda dengan berbagai euforia, dengan gemerlapnya dunia dan yang lainnya. Kalau saya teman-teman, kenapa saya cenderung santai menghadapi pasar modal yang bergejolak? Karena saya sebelum masuk ke pasar modal lebih dulu belajar akhlak dan tasawuf, bahkan tarekat gitu teman-teman. Jadi intinya kepahitan hidup, kejatuhan hidup, kebangkrutan finansial itu pernah saya alami. Dan ketika masuk di saham itu menjadi ujian tersendiri bagi saya. Jadi kalaulah teman-teman tadi ada yang rugi 30% di saham buka, itu kan satu saham aja. Mungkin secara portofolio ya tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Karena boleh jadi itu kalau dari sisi porto mungkin cuma 5 atau mungkin 10%. Nah itu tergantung juga position sizingnya berapa. Saya pernah kehilangan modal minus 80% lebih. Bukan per saham, per modalnya, ekuitasnya. Dan sekali lagi, yang bisa menyelamatkan saya bukan uang. Yang menyelamatkan saya bukan modal. Yang menyelamatkan saya bukan bantuan yang sifatnya finansial dan fisik. Tapi yang bisa membuat saya eksis di pasar modal adalah keyakinan, spiritualitas, dan juga dukungan dari orang-orang yang mencintai kita. Jadi, mohon maaf kalau saya mungkin ngebahas saham itu tidak seperti orang lain yang hanya terfokus di teknikal, fundamental, bagaimana beli ini, beli itu. Enggak. Itu sudah lewat kalau saya gitu. Itu sudah biasa lah gitu, analisis seperti itu mah biasa. Orang bisa baca di Google, orang bisa baca status influencer, orang bisa baca feed Instagram atau bisa nonton video, banyak tersebar sekarang untuk belajar. Tapi ketika kita mau mengeksekusi instrumennya, itu butuh psikologi, itu butuh keyakinan dan butuh pengalaman kita dalam menghadapi itu. Maka yang terpenting bagi saya sih sebenarnya ukur dulu seberapa siap kita masuk di pasar ini. Kalau memang tidak siap, jangan lanjutkan. Gitu ya. Contoh misalnya, kemarin saya ngajak anak-anak nih ke waterboom gitu. Terus saya minta anak saya yang paling besar itu, tolong cek dulu berapa tingginya. Nah, ketika dipastikan dalamnya maksudnya ya, dalam kolam itu semuanya aman, tidak ada yang di atas 130 cm. Maka saya biarkan anak-anak itu untuk berenang dengan masing-masing. Kenapa? Karena insya Allah aman gitu. Nah, kolam renang itu ibarat pasar modal juga. Kalau teman-teman cukup kuatnya cuma sekitar yang di 100 cm, jangan mencoba yang 150 lah gitu. Kalau anak-anak kita tingginya masih 100 cm, masih 3-5 tahun misalnya, jangan dipaksakan misalnya di yang anak yang kelas SD itu, yang tingkat SD itu. Karena boleh jadi nanti tenggelam. Nah, sebenarnya kan tenggelam itu kita bisa mengukur sendiri kenapa bisa tenggelam atau tidak. Sekali lagi ini bicara psikologis. Dan kenapa manusia itu selalu ingin cepat kaya?
Saya akan berikan satu ajaran hikmah yang pernah saya dengar gitu. Dulu ketika Adam diciptakan dan iblis menggoda Adam supaya keluar dari surga, maka muncullah kemudian ada namanya 3 dosa primordial. 3 dosa primordial. Nah, 3 dosa primordial ini adalah iri hati, sombong, serakah. Jadi iri, sombong, serakah. Nah, iri dan sombong ini diborong iblis. Dia iri karena Allah menciptakan makhluk lain berupa manusia dan yang dari tanah, sementara dia dari api. Kemudian dia sombong. Kenapa harus saya sujud ke Adam sementara dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api? Muncullah kesombongan. Dan akhirnya iri dan sombong ini yang mengeluarkan iblis dari dari dekat Allah, dari dekat penciptanya. Kemudian serakah itu siapa yang melakukan? Serakah itu manusia. Ketika Adam dan Hawa dilarang untuk mengambil buah dari pohon keabadian, tapi tetap penasaran karena terus digoda iblis. Nah, kepenasaran itu adalah keserakahan. Apa yang dijanjikan iblis dari pinggir surga? Ini kan ibaratnya ceritanya di surah Toha, di surah Al-Araf itu diabadikan ya. Karena ini hari Jumat, hari kultum. Nah, jadi ketika misalnya iblis menghembuskan nih bisikannya, Adam, maukah aku tunjukkan kenapa Tuhan itu melarang kamu memakan buah dari pohon keabadian? Karena kalau kamu makan buah di sini, maka kamu akan diberikan kekuasaan yang tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah hilang. Kamu akan diberikan kekuasaan yang tidak terbatas. Makanya dilarang, nggak boleh makan buah dari sini. Nah, kan awalnya Nabi Adam alaihissalam juga masih kuat gitu imannya, masih kuat lah, tidak akan tergoda. Tapi karena syaitan itu kan bisikannya, tokohnya adalah iblis. Iblis terus menghembuskan dari luar surga, terus mengajak ngobrol terus. Akhirnya mungkin kalau dalam istilah pasar, Nabi Adam FOMO gitu, fear of missing out. Kenapa ya? Akhirnya penasaran. Maka akhirnya dimakanlah buah dari pohon keabadian itu. Maka dalam Al-Quran diabadikan fabadat semuanya menjadi pakaian auratnya itu menjadi telanjang. Semuanya keduanya berlarian mencari dedaunan surga untuk menutupi auratnya. Kenapa? Karena ketika orang melakukan keserakahan dan melakukan dosa, maka sebenarnya dia sudah menelanjangi diri sendiri. Nah, seperti itu. Dia sudah menelanjangi diri sendiri. Sama dengan misalnya teman-teman atau siapapun yang berinvestasi atau berdagang saham, ada keserakahan di situ sehingga tidak menghitung money management, tidak menghitung kesanggupan rugi. Sebenarnya kita sedang membukakan kebodohan sendiri. Jadi saya punya filosofi tadi dengan teman saya, mungkin saham buka ini adalah untuk membukakan psikologi trader yang sesungguhnya. Seperti apa? Buka ini sebenarnya bukan buka lapak, tapi sebenarnya buka psikologi, buka jiwa kita. Benar nggak kita sanggup trading dan investasi di saham? Saham buka membukakan aslinya kita. Karena tadi saya ngobrol dengan Kak Adi, ini kan buka ini bukan saham margin. Kenapa bisa pakai margin? Mungkin boleh jadi sekuritasnya nggak pakai margin, tapi dia pinjam uang dari yang lain menggunakan margin, menggunakan bunga. Sekali lagi, kenapa bagi saya pribadi saham syariah itu lebih efektif, efisien, dan amanah? Karena tadi kita sudah terhindarkan dari misalnya mengambil utang margin. Karena utang margin juga salah satu bentuk keserakahan lain. Seperti itu kalau bagi saya. Kita boleh berbeda pendapat, tapi saya pernah rugi. Saya pernah bangkrut di pasar modal. Dan mungkin bahasan saya nggak menarik buat anak teman-teman sekarang gitu. Kenapa? Karena teman-teman kebanyakan yang baru masuk di pasar modal kan ingin tahu untungnya aja, tidak siap ruginya. Ya, saya tidak akan ngebahas saham halal atau tidak, karena itu sudah sering dibahas. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bereaksi ketika ada saham seperti ini. Maka yang sering saya ajarkan kepada teman-teman adalah teman-teman seberapa ikhlas rugi di saham. Itu yang paling penting. Karena untung udah biasa. Untung orang udah biasa, tapi rugi siap nggak? Nah, kesiapan rugi itulah yang harus ditanamkan dalam jiwa kita, dalam mindset kita, karena selalu di trading itu selalu ke sana arahnya. Jadi intinya, kalau saya ingin ngebahas tentang tadi kejadian yang mungkin itu masih sifatnya rumor, tapi kita bisa jadikan hikmah buat kita bahwa saham buka itu akan selalu ada kapanpun, dimanapun gitu. Dan perilaku tadi orang yang misalnya pinjam uang sampai ada bunganya, kemudian berlipat bunganya,
hanya untuk ingin cepat kaya di saham, itu juga akan terulang. Karena itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya primordial, yang psikologis ya. Yang hal-hal yang sifatnya filosofis, kemudian primordial, sejak zaman azalinya sudah ada. Keserakahan, ketakutan itu sifat dasar manusia dan selalu ada dalam apapun, dalam berbagai hal gitu. Kenapa saya dalam kehidupan pribadi pun, dalam kehidupan keluarga pun, saya itu orangnya santai teman-teman ya, karena saya punya doa anti iri gitu ya. Kalau ada orang yang sudah sukses, saya santai aja. Teman-teman saya sudah jabatan, saya tidak pernah gosip harus gini-gini, enggak. Kenapa? Karena saya punya doanya, Allah marzuqni mislahu au khairam minhu gitu ya. Allah berikan aku semisal dia atau lebih baik dari dia. Kan asalnya iri jadi mendoakan dan mendoakan kita sendiri. Jadi intinya, kalau dalam kehidupan real aja kita sudah santai, apalagi menghadapi saham yang sebenarnya itu kan tidak mengganggu hidup kita dalam sepenuhnya. Maka tetap jadikan keyakinan itu nomor satu gitu ya. Saham aman gitu. Saham jangan usah dipikirin ya. Yang pentingnya kita kembali ke hadis, atau ada yang bilang itu hadis, ada yang bilang itu, kalau saya sih ambil esensinya aja. Barang siapa yang ingin mendapatkan keuntungan dunia, ada ilmunya. Barang siapa yang ingin mendapatkan keuntungan akhirat, ada ilmunya juga. Barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, ada ilmunya juga. Semua juga ada ilmunya. Saham buka tidak salah. Tapi yang salah adalah yang beli saham itu. Karena saham buka terbuka untuk dibuka oleh siapapun. Tapi masalahnya modalnya bisa beda-beda. Gitu ya. Jadi kalau saya melihat orang yang kaya dengan saham, saya tinggal berdoa ya. Allah marzuqni mithlahu aw khairam minhu. Ya Allah, berikanlah aku hal yang baik seperti dia atau lebih baik dari dia. Jadi iri hati itu tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa hal lain itu menjadi bahan yang harus kita cemburui. Tapi kita harus doakan saja orang tersebut, dan itu sekaligus mendoakan kita. Jadi itulah mungkin kenapa salah satu, kalau saya itu cenderung orangnya santai gitu ya. Di pasar modal dimanapun juga gitu. Karena bagi saya ya tadi, intinya sih bagaimana kita mengolah dan mengelola rasa kita, jiwa kita. Itu jauh lebih penting. Oke, itu bahasan tentang psikologinya ya. Jadi intinya psikologi itu taklukan takut, taklukan serakah. Kita akan selamat di pasar modal. Karena itu akan selalu ada. Ya, saham selalu ada dan jiwa kita selalu ada. Selama kita bisa mengelolanya itu dengan baik, kita santai-santai aja. Nah, terakhir yang ingin saya bahas adalah, teman-teman mungkin lihat sekarang fenomena bongsor tadi ya, dan itu kita lihat di LSI. Ketika LSI sudah ada beritanya, newsnya udah keluar, labanya masuk, labanya naik gitu, ternyata sahamnya turun. Kan itu news itu ya saatnya jualan gitu. Nah kemudian teman-teman, tapi siap-siap setelah itu kita inventarisir misalnya ya, kita inventarisir saham-saham mana yang di kuartal kedua ini mengalami lonjakan yang fantastis. Kenapa? Karena saya yakin kalau tidak ada masalah atau kalau tidak ada perubahan yang signifikan di negara ini misalnya, maka semester kuartal ketiga itu dia akan mendapatkan lonjakan laba juga dibanding tahun kemarin. Nah, berarti momentumnya adalah ketika saham tersebut sedang turun, kita cicil. Ya, contoh, saya berikan satu contoh aja ya, tapi disclaimer only. Sekarang kan yang lonjakannya lumayan besar itu adalah ISSP. Orang banyak bicara tentang ISSP sekarang ya. Dimulai dari misalnya baja. Saya nggak punya sahamnya teman-teman. Kemarin saya sudah jual ya ISSP. Nah, ISSP ini saya lihat ketika bulan Januari. Nah, saya cek juga laporan keuangannya langsung ya. Jadi ini live, saya langsung buka laporan keuangan nih. Yang rela kuat 2020. Ini adalah untuk yang akhir tahun, kemudian kuartal 1 mantap, dan yang terbaru rentetan kuartal kedua. Jadi saya modalnya ya entry sendiri aja ya. Modalnya mah file sendiri gitu. Karena kita lebih puas karena tahu sendiri cara mengentrinya bagaimana. Jadi kita buka laporan keuangannya. Nah, saya sandingkan dengan chartnya. Nanti kalau teman-teman nggak kelihatan, apakah ada suaranya? Saya mau cek dulu.
Itu ketika 5 April itu masih sideways. Jadi chart belum merespon news gitu ya. Kenapa? Karena memang di 2020 itu kinerjanya itu turun, teman-teman. Kinerjanya itu turun. Jadi revenue-nya atau pendapatannya itu turun minus 23%. Kemudian untuk net profit-nya itu turun 5%. Jadi ketika 2020 dan rilis 5 April, IHSP nggak menarik. Maka chartnya pun biasa aja, sideways gitu ya. 5 April itu sideways. Nah, ketika 5 April ini belum muncul laporan kuartal 1. Belum muncul laporan kuartal 1 ya. Dan kita cek laporan kuartal 1-nya itu muncul 11 Mei. Dan saya konfirmasi ketika tanggal 11 Mei itu harganya naik 15% dalam sehari. Naik 15% dalam sehari. Tapi sebenarnya uptrendnya itu muncul sejak akhir April. Seperti yang saya bilang kemarin. Jadi akhir April itu siap-siap antisipasi nih. Saham apa yang menarik gitu. Dan ternyata di situ ada breakout tanggal 29 April. Ini kita bicara historis ya. Tanggal 29 April. Dan kita kasih studi kasus ISSP. 29 April itu naik 8% per hari. Padahal belum ada rilis laporan keuangan. Tapi itu akhir dari deadline ya. Deadline dari kuartal 1. Dan ketika muncul 11 Mei beritanya itu naik 15%. Dan ketika kalau kita beli di tanggal 30 April ya, tanggal 30 April dan kita jual di tanggal misalnya 11 Mei pas rilis, maka kita sudah untung lebih dari 20-an persen, 25% mungkin ya, 25%, oke. Seperti itu. Nah, setelah muncul Q1, sahamnya turun lagi. Jadi 11 Mei itu puncaknya. Puncaknya 24 Mei. Jadi sekitar itu setelah 2 mingguan, setelah itu naik, dan itu puncaknya 24 Mei di harga 312. Makanya kemarin saya pernah sempat ngomong juga di beberapa kesempatan, IHSP ini akan menarik kalau tembus 312 karena itu resisten sebelumnya. 312 itu resisten sebelumnya. Puncak kenaikan harga setelah adanya news 312. Setelah itu turun dan ada reversal di 15 Juli. Kita cek IHSP itu rilisnya 28 Juli. Jadi rilis Q2 ISSP itu 28 Juli. Sementara adanya breakout secara teknikal itu mulai tanggal ada reversal ya, bukan ini reversalnya tanggal 14-15 Juli. Jadi 2 mingguan sebelum adanya news, ISSP naik, mulai membreakout dan downtrend line. Dan di situ muncullah mulai ada berita gitu, rumor ya, ISP kenaikan industri baja, ada kebijakan pengurangan impor baja sebanyak 40% dan yang lainnya lah. Ada public expose juga dan seterusnya. Nah, kemudian dari situ ketika 25 Juli saya cek ya harganya, 28 Juli besoknya itu ISP naik 12% dan berlangsung sampai hari kemarin. Hari kemarin itu di 360 betul, 360. Bayangkan kalau teman-teman beli ketika reversal di harga katakanlah besoknya sekitar 200 di close ya 240, kemudian jual di 360, maka itu kan sudah untung 50% sebenarnya. Dari 120 per 240, 50% dalam waktu kurang dari sebulan. Saya kira 50% dalam waktu kurang dari sebulan itu sudah alhamdulillah ya kalau kita sebagai investor gitu. Beda kalau dengan scalper dan day trader, beda cerita. Ini buat investor itu udah cukup lah. 50% itu menghemat 10 tahun deposito. Atau mungkin kalau cuma 4% sekarang deposito, 13-12 tahun lah. Kita menghemat waktu untuk menanam deposito hanya dengan waktu sekitar mungkin sekitar setengah bulan efektifnya. 15 harian lah gitu ya. Nah, sekarang IHSP mulai turun. Kenapa? News udah keluar gitu kan, kemudian sudah mulai overbought kalau secara teknikal. Nah, sekarang kita tinggal tunggu misalnya IHSP ini turunnya sampai berapa. Nah, kalau kita lihat dari sini penurunannya itu dari 312 ke paling bawahnya itu 222. Jadi turunnya itu sekitar 90 poin ya. 90 per 200 mungkin sekitar 40%. Jadi turun dulu 40%. Setelah naik turun dulu 40%. Nah, karena apa? Karena udah habis bahan bakar newsnya lah gitu ya. Udah habis. Nah, karena udah laporan keuangan keluar
Nah, sekarang Agustus September kita lihat apakah downtrend ataukah akan melanjutkan kenaikan. Kita nggak tahu kan, karena pasar yang selalu benar ya, pastinya selalu benar. Tapi kalau kita lihat siklus ini, kita sudah jelaskan tadi, ketika April muncul karena beritanya kurang bagus, sideways. Ketika misalnya di akhir April justru ada breakout, dan ternyata di 11 Mei muncul Q1 yang fantastis. Kemudian setelah itu turun dulu ya, setelah mencapai kenaikan, setelah 2 mingguan mengalami kenaikan, setelah itu turun sampai ke minus 40%-an dari tertingginya itu, baru di situ ada reversal lagi karena menunggu kuartal kedua. Nah, sekarang kuartal ketiga kemungkinan muncul Oktober. Jadi kalau misalnya yang beli SSP ya mungkin kita bisa rehat dulu, kita tunggu dulu sampai bottomnya di mana, supportnya di mana. Setelah itu kita jalan lagi nanti di akhir Oktober. Itu ya. Ini disclaimer on. Ini hanya sekedar studi kasus di satu saham dengan menggunakan analisis rilis laporan keuangan. Jadi ini sederhana sekali analisisnya. Analisis rilis laporan keuangan, tanggal-tanggal. Jadi ini istilahnya trading by quarterly report gitu ya. Nanti saya bikinlah istilahnya, singkatannya yang menarik gitu. Teorinya saya buat nanti. Di saham apa aja yang cocok teori ini, kemudian kita bisa duplikasi, bisa dijadikan semacam metodologi, dan akhirnya kita bisa untung dengan santai gitu. Tidak perlu ikut-ikutan misalnya sampai pakai margin dan akhirnya kita terjebak di utang yang menggunung. Tidak perlu lah. Kita pakai ilmu yang kita miliki saja, kita reaksi terhadap pasar. Gitu ya. Saya kira cukup untuk live sore ini. Jadi kita bahas SSP aja. Kalau ada pertanyaan lain nanti kita bahas lagi di Instagram live berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ma'antri dari Syariah Saham. Salam investasi yang mana berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.